Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Albani dari Tadris Biologi C yang akan mencoba menjelaskan tentang peristiwa Nuzulul Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah studi Quran. Nuzulul Quran adalah waktu di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Di Indonesia lazim diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Umumnya diperingati pada malam hari. Hampir di seluruh tempat di Nusantara mengadakan seremoni layaknya memperingati Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, dan hari besar lainnya. Banyak cara masyarakat mengisi acara Nuzulul Quran, mulai dari tumpengan, pengajian, tahlil, istighosah, khataman Al-Quran, dan lain sebagainya. Sementara Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang dijelaskan pada surat Al-Qadar ayat pertama, yaitu malam yang paling spesial di bulan suci, malam yang sangat diharapkan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, dan malam ini lebih baik dari malam 1000 bulan. Pendapat yang paling populer bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 akhir bulan Ramadan. Salah satu indikasinya Nabi Muhammad SAW sangat menegaskan itikaf dan ibadah lainnya di waktu-waktu tersebut. Beberapa pakar tafsir menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali proses. Yang pertama diturunkan secara keseluruhan atau disebut jumlatan wahidah, dan yang kedua diturunkan secara bertahap atau disebut nazman. Sebelum diturunkan Nabi Muhammad SAW di bumi, sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di bumi, dikumpulkan jadi satu di Baitul Izzah. Selanjutnya malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW di bumi secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, di waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan selama 20 tahun. Ada pendapat lain yang menjelaskan selama 21 tahun. Pakar tafsir terkemuka seperti Syekh Ahmad Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya yang artinya tidak ada perbedaan bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan seperti penjelasan kami, maka Al-Quran terlebih dahulu ditetapkan di Baitul Izzah di langit 2. Kemudian Jibril menurunkannya secara berangsur-angsur tentang perintah, larangan, dan sebab-sebab lainnya. Demikian itu terjadi selama 20 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abbas Al-Qutubi yang Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara menyeluruh kepada para malaikat pencatat wahyu di langit dunia. Kemudian Jibril turun membawanya secara berangsur 1-2 ayat di waktu yang berbeda-beda selama 21 tahun. Dalam proses turunnya Al-Quran secara bertahap, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat Nabi mencapai usia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan mereka dari sesuatu kebodohan menuju terangnya pengetahuan. Ternyata, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, Nabi menerima wahyu untuk pertama kalinya. Pakar sejarah Nabi Syekh Muhammad Al-Qudaribik menjelaskan pasal pertama kali wahyu turun saat Nabi menginjak usia matang, yaitu 40 tahun. Allah mengutusnya untuk alam semesta seraya mengembirakan dan memperingatkan untuk mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu. Demikian itu terjadi di awal bulan Februari tahun 610 Masehi, seperti yang dijelaskan Syekh Muhammad Basya yang sang pakar astronomi. Namun, setelah penelitian yang cermat, telah jelas bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Dapat dipahami bahwa peringatan Nuzulul Quran yang populer di Indonesia mengacu pada sejarah pertama kali turunnya Al-Quran dalam proses yang kedua, yaitu
dari Baitul Izzah kepada Nabi di bumi. Perbedaan pendapat mengenai kapan wahyu pertama turun memang tidak bisa dihindari. Selain tanggal 17 Ramadan, ada pula yang berpendapat terjadi pada tanggal 7, 8, dan 21 Ramadan. Bahkan beberapa pendapat ada yang menyebutkan bukan terjadi di bulan Ramadan nuzul Quran itu. Akan tetapi kepercayaan tentang tanggal 17 Ramadan itu terjadinya nuzul Quran setiap tanggal 17 Ramadan yang telah turun-temurun terlaksana tanpa ada pengingkaran dari para ulama sudut pandang sejarah menurut satu versi. Oleh karenanya tidak perlu fanatik secara berlebihan dengan menyalahkan pihak yang berbeda dengan pendapat yang diyakini oleh kita. Siapapun boleh merayakan nuzul Quran di selain tanggal 17 Ramadan dengan tetap menghormati pendapat lain yang berbeda. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang peristiwa nuzul Quran yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.